أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أما بعد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين. أما بعد. Muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Semoga duduknya kita di tempat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan di dalam kehidupan kita, keluarga kita, harta kita, dan yang terpenting adalah semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu kita, sehingga kita mampu mengamalkan setiap ilmu yang kita dengar, atau mungkin ilmu yang kita baca, atau mungkin ilmu yang kita dapatkan dari majelis ilmu. Tak lupa kita bersalat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi dan Rasul yang diutus di dalam kehidupan kita bukan tanpa sebab dan bukan tanpa tujuan, yaitu salah satu di antara tujuannya untuk mengajarkan kepada kita apa itu arti hidup dan apa tujuan hidup, dari mana kita, untuk apa kita, dan mau kemana. Itulah salah satu di antara tujuan diri utusnya Nabi SAW. Kalau seandainya kita beriman kepada Nabi SAW dan beriman kepada Allah, maka kita akan tahu tujuan hidup kita, dari mana asal kita, untuk apa kita ada di dunia, dan kemudian akan kemana. Makanya para ulama sering mengingatkan kepada kita, kalaulah tidak diutus Nabi kepada kita, maka tentunya kita seperti binatang. Kenapa? Yang hanya hidup di dunia hanya untuk nyari makan, hanya untuk memenuhi syahwatnya saja, lupa tujuannya untuk apa. Maka Nabi diutus datang kepada kita ternyata mengingatkan, hei manusia, asalmu dari tanah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau ada di dunia, tujuanmu untuk ibadah, dan nanti engkau akan ke akhirat mempertanggungjawabkan apa yang sudah engkau perbuat di dunia. Maka Islam datang, Nabi diutus itu untuk mengajarkan kita tentang itu. Maka kita bersyukur kita termasuk orang-orang yang mau menerima seruan Nabi SAW dan beriman kepadanya, serta berusaha meniti jalannya dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita istiqamah sampai hari kiamat. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini, karena Ramadan akan sebentar lagi tiba, hal yang harus kita siapkan yaitu ilmu berkaitan tentang Ramadan. Itu yang harus kita siapkan. Ada pembahasan tentang Ramadan. Ada beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama tentang Ramadan. Salah satu di antara kitabnya Majalisu Syahrul Ramadan. Ada majelis-majelis yang berkaitan tentang bulan Ramadan. Jadi majelis khusus membahas bulan Ramadan. Ada juga Wadhaifu Syahrul Ramadan, kitab yang ditulis oleh ulama tentang fungsi dan tujuan bulan Ramadan. Kenapa disyariatkan kepada kita di dalamnya puasa? Itu juga dibuat oleh para ulama untuk orang-orang yang dia diberikan kesempatan untuk menghadapi bulan Ramadan. Ada juga tentang keutamaan bulan Ramadan. Maka insyaallah kita akan membahas ilmu tentang Ramadan sebelum datang bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, semoga sampai kepada bulan Ramadan. Ya, dari tahun lalu sampai tahun sekarang alhamdulillah kita masih diberikan hidup oleh Allah sampai bulan Sya'ban. Nanti setelah Sya'ban Ramadan. Semoga
kita mendapat kebaikan nanti ketika masuk sudah bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan bulan yang penuh keutamaan. Bulan yang penuh rahmat dari mulai awal sampai akhir. Bulan yang penuh keberkahan. Masya Allah luar biasa. Bahkan di dalamnya doa diijabah. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa. Maka kata Rasulullah SAW, salah satu di antara doa yang tidak tertolak yaitu as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kita akan menghadapi bulan Ramadan, di dalamnya bulan yang penuh dengan ijabatid doa. Doa-doa akan dikabulkan oleh Allah. Apa yang kita minta? Ya, terkadang kita bingung, Ustaz. Ya, saya pengen umroh, haji, doa di Ka'bah supaya cepat terkabul. Padahal bagi kita yang belum mampu dan sanggup ke sana, banyak waktu-waktu yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk kita dikabulkan doanya. Banyak tempat-tempat juga yang insya Allah diberikan pengijabahan doa. Maka jangan sia-siakan, salah satu diantaranya itu bulan Ramadan. Ya. Bahkan kebaikan dilipat gandakan di bulan Ramadan. Dan Ramadan datang dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan kita dari api neraka. Maka kita bersyukur nih, ya, kita sudah sampai ke bulan Sya'ban, semoga nanti sampai ke bulan Ramadan. Ya. Jangan bangga dulu. Ya, dekedeng deui saminggu deui Ramadan. Jangan bangga dulu. Kita enggak tahu, boleh jadi besok kita belum bisa bertemu dengan Ramadan. Kita berdoa semoga kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ramadan mengampuni dosa dengan kedatangannya? Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadis, as-shalawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat yang lainnya, wa Ramadan ila Ramadan, puasa Ramadan ke Ramadan yang lainnya, mukaffiratun ma bainahun. Maka sesungguhnya itu semua bisa menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Di antara sholat 5 waktu ke sholat yang lainnya itu menggugurkan dosa. Zuhur ke asar, kalau misalkan kita sholat zuhur, kemudian setelahnya melakukan perbuatan dosa. Kemudian kita sholat asar, maka diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian kalau kita sholat Jumat minggu ini, kemudian bertemu lagi minggu depan Jumat, maka diampuni dosa selama 1 minggu yang pernah kita lakukan. Ketika kita melakukan dosa, ketika setelah Ramadan tahun kemarin kita sampai lagi ke Ramadan ini, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata para ulama, ya diampuni dosanya hanya dosa-dosa kecil. Idza ijtanabal kabair, kecuali dia meninggalkan perkara-perkara atau dosa-dosa besar. Dosa besar butuh yang namanya perkara yang lain. Bukan hanya puasanya saja, bukan hanya bukan hanya istighfarnya saja, tapi kalau dosa besar butuh yang namanya at-taubah. Butuh yang namanya taubat. Makanya sebelum kita sampai kepada bulan Ramadan, usahakan bertaubat kepada Allah taubatan nasuha. Minta ampun kepada Allah, kemudian bertaubat kembali kepada Allah, niat untuk tidak mengulangi hal yang pernah dilakukan. Insya Allah kita menghadapi Ramadan dengan hati yang bersih, lapang, sehingga amal kita nanti dilipat gandakan, dosa diampuni oleh Allah, kemudian kebaikan-kebaikan dimudahkan untuk kita kerjakan di bulan Ramadan. Ya. Terkadang ada orang-orang yang malas mengerjakan ibadah di bulan Ramadan. Boleh jadi salah satu di antara sebabnya karena dosa yang masih ada ketika bulan-bulan sebelumnya yang dia tidak memohon ampun, apalagi bertaubat kepada Allah. Sehingga Sehingga berat dia untuk melaksanakan ibadah setelahnya. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu nanti mengajarkan kita untuk menahan sesuatu yang mubah. Puasa itu dilarang dari apa? Dari sesuatu yang mubah. Makan, minum, mubah apa haram? Mubah. Dilarangnya oleh Allah puasa itu dari perkara-perkara yang mubah. Maka kata para ulama, seseorang itu tidak akan bisa dia meninggalkan perkara yang diharamkan sampai dia bisa meninggalkan perkara yang dimubahkan oleh Allah ketika Ramadan.
Ya, itu latihan kita. Ramadan itu latihan kita untuk berusaha mencegah atau meninggalkan yang haram, maka Allah tahan dulu, coba kamu tinggalkan yang mubah nih. Kalau engkau bisa meninggalkan yang mubah karena aku, kata Allah di dalam riwayat ya, hadis qudsi, maka apa? Maka pasti Allah mudahkan nanti apa? Untuk kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Ya. Makanya di dalam hadis qudsi itu disebutkan mereka meninggalkan makan, taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Mereka meninggalkan makan dan minum dan syahwatnya hanya untuk aku, disebabkan karena aku, dan untuk apa? Mendapatkan pahala dariku. Masya Allah. Jadi luar biasa. Maka kita bertaubat kepada Allah sebelum datang bulan Ramadan ya, dengan taubatan nasuha ya. Kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya malam Lailatul Sya'ban diangkat amalan oleh Allah Subhanahu wa taala ya pada satu tahun itu, kemudian diampuni dosa-dosa seorang hamba yang ada di langit dan di bumi kecuali dua orang. Siapa dua orang ini? Kata Rasulullah SAW, al-musyahin wal musyrik. Yang pertama orang yang menyekutukan Allah, dan yang kedua orang yang bertikai dengan saudaranya belum menyelesaikan urusannya, maka dia tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, kemudian tidak akan masuk surga sebagaimana di dalam riwayat yang lain ya, angziru hatta yastalihan, angziru hatta yastalihan. Ya, jangan dimasukkan ke dalam surga dulu, jangan diampuni dosanya dulu sampai mereka saling berdamai, sampai mereka saling berbaikan, sampai mereka saling menyelesaikan urusan ya antara keduanya. Maka biasanya kan ada ya di kita adat kebiasaan sebelum Ramadan maaf-maafan ya. Sebelum Ramadan, nah silahkan ya kita melakukan atau minta maaf kepada orang yang kita zalimi, atau mungkin kita memaafkan kepada orang yang menzalimi kita, sehingga nanti kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Kemudian di dalam bulan Ramadan ternyata ibadah-ibadah itu luar biasa dilipat gandakan, dan insya Allah mungkin nanti akan kita bahas tentang keutamaan Ramadan ya di pembahasan setelah kita membuka dengan fikih Ramadan. Ya. Ramadan syahrus sabr. Ternyata Ramadan juga bulan kesabaran. Kita butuh kesabaran ketika menghadapi bulan Ramadan. Banyak orang-orang yang tidak sabar menghadapi bulan Ramadan. Entah karena dunia atau mungkin karena syahwat. Insyaallah kita masuk ke pembahasan tentang bab siyam, bab puasa. Yang akan kita bahas di dalam bab puasa ini ada yang namanya ta'rifus siyam, mengenal yang namanya definisi puasa. Kemudian ada syarat puasa, baik itu syarat wajib atau syarat sahnya puasa. Ada sunnah-sunnah puasa, ada apa yang membatalkan puasa, dan ada puasa-puasa sunnah. Yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan kali ini yaitu ta'rifu as-siyam, mengenal apa itu puasa. Mungkin sudah maklum semuanya atau sudah tahu semuanya. Di antara makna puasa itu yaitu apa? Al-imsak anis syai', menahan dari sesuatu, itu namanya puasa. Apapun itu, bukan hanya tidak makan tidak minum. Seseorang yang menahan dari sesuatu itu namanya imsak atau bisa disebut siyam. Dia menahan untuk tidak berbicara, itu namanya puasa. Dia menahan untuk tidak berjalan, itu namanya puasa. Menahan misalkan untuk tidak melihat, itu juga puasa. Menahan untuk tidak makan dan minum, itu juga puasa. Apa dalilnya? Bahwasanya kita tidak bicara itu juga puasa, sebagaimana kata Allah ya, yang menyebutkan tentang kisahnya Maryam ya, beliau mengatakan inni nazartu lirrahmani saumah, aku bernazar kepada Allah aku akan berpuasa. Apa puasanya? Walan ukallimal yauma insiya. Nazarnya puasa yaitu puasa untuk tidak berbicara. Aku tidak mau ngajak bicara orang-orang dulu. Maka di sini dalil bahwasanya secara umum definisi atau secara bahasa definisi siam atau saum itu adalah apa?
itu adalah imsak, menahan dari sesuatu. Saya tidak mau jalan, saya puasa jalan misalkan. Itu juga disebut puasa atau saum, siam, ya. Ada juga yang mungkin tidak melihat, saya sedang puasa melihat. Jadi apa saja yang dia tahan dari sesuatu, maka itu disebut as-siyam. Akan tetapi definisi yang akan kita bahas insya Allah bukan definisi secara bahasanya, akan tetapi definisi secara syar'an, secara syariat. Apa itu secara syariat? As-siyam huwa at-ta'abbud lillah. Ternyata siyam itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan adat istiadat. Bukan yang dianggap oleh mereka itu adalah kebiasaan tahunan, ya, musiman yang setiap tahun kita lakukan dianggap sepele, enggak. Ini itu bagian daripada ibadah. Jadi as-siyam itu huwa ta'abbud lillah bil imsak. Ibadah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menahan. Apa yang dia tahan dari sesuatu yang mubah, apa saja? Makan, ya, minum yang bisa membatalkan puasanya, ya, dari kapan? Min tulu'il fajri ila tulu'ish syamsi. Dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ingat, terbit fajar bukan datang imsak. Bukan imsak, tapi terbitnya fajar. Fajar itu ada dua. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Ada waktu fajar yang benar, itu waktu subuh. Ada fajar yang bohongan. Cahayanya pun berbeda. Ya, dan ini diketahui ketika kita berada di lapangan luas atau berada di di lautan, itu kelihatan, ya, cahayanya berbeda. Kata para ulama, cara membedakan antara fajar shadiq dengan fajar kadzib yaitu kalau cahaya fajar kadzib itu seperti buntut ekor ke atas dan sesaat itu akan hilang. Tapi kalau waktu fajar subuh itu cahayanya muntasyir, itu merata ke ufuk timur. Maka kalau sudah kita melihat ada cahaya di ufuk timur berarti sudah menandakan waktu subuh yang sesungguhnya, dan di situ kita harus menahan makan dan minum dan syahwat sampai kapan? Sampai tenggelam matahari. Ya, tidak harus gelap. Tenggelam matahari itu tidak gelap. Orang Syiah itu harus gelap. Ya. Orang Syiah itu harus gelap. Jadi nggak mau buka kalau seandainya masih terang. Dan menyelisihi menyelisihi sunnah Nabi SAW. Bahwasanya kalau berbuka harus disegerakan. Ketika memang sudah matahari kemana? Tenggelam di arah barat, ya sudah kita berbuka. Tidak harus nunggu gelap. Ya. Jadi itu puasa dengan cara menahan dari tulul fajri, ya, ila ghurubis syamsi, sampai matahari tenggelam. Biniyatin, dengan niat. Karena ada orang yang memang puasa atau tidak makan tidak minum menjaga syahwatnya enggak niat. Kamu belum makan loh dari bangun tidur sampai maghrib. Ya, kenapa? Lagi enggak pengen. Apakah dia disebut ta'abud kepada Allah? Apakah dia disebut puasa yang biasa dikerjakan puasanya? Yang akan diberikan pahala? Lah. Karena memang ta'abud itu yang namanya beribadah kepada Allah itu harus dengan niat. Makanya nanti kita bahas di antara syarat untuk sahnya puasa yaitu ada niat. Kalau tidak ada niat, walaupun kita tidak makan dari mulai fajar sampai tenggelam matahari, maka tidak sah puasanya, atau mungkin dianggap puasa biasa, bukan puasa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum puasa? Wajib dengan dalil Alkitab wa sunnah wa ijma' para ulama, jelas kewajibannya, bukan sunnah. Terutama puasa apa? Ramadan. Yang dimaksud puasa di sini itu puasa Ramadan. Ya. Apa dalil dari Al-Qur'an? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kutiba. Jadi kalimat wajib itu ya sighatul amr atau sighatul wujub. Ada yang namanya kalimat yang menunjukkan kewajiban. Itu bukan hanya perintah.
Kalau di dalam pembahasan usul fiqh itu bukan hanya perintah saja. Perintah itu contoh apa? Wa'bud, sembahlah Allah. Wa aqimus sholah, itu namanya fil amr, dirikan sholat. Fil amr. Tapi ternyata sighatul wujub, ya, perkara yang menunjukkan itu kewajiban adalah kalimat kutiba. Ini juga bagian daripada kalimat wajib. Atau faradallahu misalkan. Itu berarti menandakan wajib. Ya. Jadi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, berarti menandakan diwajibkan. Kan kita nggak tahu ya kutiba itu artinya diwajibkan. Sedangkan kutiba ini kalau dalam bahasa Arab berasal dari kata kaf ta ba, kataba. Artinya apa? Kalau yang bapak-bapak ibu-ibu tahu kataba itu artinya menulis, kataba yaktubu, ya. Tapi kalau dimaknai di sini kutiba alaikum, maknanya adalah diwajibkan kepada kalian, ya. Jadi kalimat kutiba ini menunjukkan kewajiban untuk kita melaksanakan puasa. Di dalam riwayat sunnah dalilnya bahwasanya diwajibkan puasa itu, bahwasanya puasa adalah bagian daripada rukun Islam. Dan ijma para ulama bahwasanya sepakat kaum muslimin tidak ada yang menyelisihnya tentang kewajiban puasa Ramadan. Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Mulai dari hadis ini ya, maka ijma para ulama sepakat bahwasanya puasa wajib, tidak ada yang namanya sunnah, ya. Keutamaannya apa puasa Ramadan? Banyak keutamaannya puasa Ramadan. Salah satu di antaranya apa? Penggugur dosa, sudah kita bahas. Kemudian salah satu di antara ibadah yang mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, di dunia ataupun di akhirat. Bahkan Allah jauhkan kita dari api neraka 70 kharifan, 70 tahun jaraknya dijauhkan daripada api neraka bagi orang yang berpuasa. Kemudian bagi orang yang berpuasa nanti dipanggil dari pintu khusus bagi mereka yang berpuasa, yaitu pintu Rayyan. Dibukakan pintu surga bagi orang yang berpuasa, ditutup baginya pintu neraka. Bahkan orang yang berpuasa dimudahkan melakukan kebaikan. Kenapa? Karena setan pada saat itu dibelenggu. Kemudian dimudahkan meninggalkan kemaksiatan karena pada saat itu setan dibelenggu. Karena terkadang yang memprovokasi kita itu setan, bukan setan yang bukan setan yang menyuruh kepada kemaksiatan secara asli pada hakikatnya. Setan mah hanya memprovokasi saja. Sebenarnya yang ingin melakukan keburukan itu diri kita. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa manusia selalu memerintahkan kepada keburukan. Datang setan memprovokasi. Makanya terkadang kalau seandainya orang yang punya ingin niat untuk maksiat, ketika tidak ada provokator, reda dia. Malu dia. Makanya orang-orang yang maksiat biasanya di bulan-bulan yang lain, di bulan Ramadan malu melakukan maksiat. Orang yang biasanya judi di bulan Ramadan malu ketika ketika maksiat di bulan Ramadan. Ya minimal sembunyilah, biasanya terang-terangan ngadu kotok misalkan, atau yang lainnya, ya. Sekarang mah ada yang tersembunyi lagi, judi, slot, ya. Jadi ada itu. Jadi orang yang ketika puasa Ramadan dia akan malu melakukan maksiat. Karena provokatornya ya tadi dibelenggu. Jadi bukan berarti maksiat tidak ada. Karena memang diri kita yang selalu memerintahkan kepada kemaksiatan. Kalau bukan dengan ilmu dan takut kepada Allah, maka tidak akan kita mampu melaksanakan atau menjauhkan yang namanya maksiat. Dan kalau juga bukan karena pertolongan Allah, kita tidak mampu menjauhkan yang namanya maksiat. Ya, maka dari itu masyarul muslimin, itulah keutamaan puasa. Kita dimudahkan melakukan kebaikan. Yang tidak pernah sedekah biasanya dimudahkan untuk sedekah walaupun sedikit. Yang tidak pernah memberi biasanya mau memberi pada saat itu walaupun mungkin hanya sebutir kurma. Karena memang Rasulullah mengatakan siapa yang memberi pembukaan bagi orang yang berpuasa sekalipun hanya sebutir kurma dan seteguk air, maka dia mendapatkan pahala sempurna sebagaimana orang yang berpuasa. Ya, jadi masya Allah luar biasa dimudahkan kebaikan. Maksiat dijauhi. Orang yang biasanya menggibah itu terkadang malu dia untuk menggibah. Orang yang biasanya menipu, orang yang biasanya orang yang biasanya
mengejek itu dia malu. Mau mengejek karena dia berusaha menjaga pahalanya dan berusaha menjaga puasanya supaya tidak batal. Inilah keutamaan puasa, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan yang akan menjadi kemudahan untuk kita melakukan kebaikan dan menjadikan kemudahan untuk kita meninggalkan maksiat. Bukan berarti tidak ada maksiat. Masih ada kok orang yang menodai dan mengotori bulan Ramadan, masih ada. Ya, apa penyebabnya? Karena tidak ada ilmu sehingga tidak takut kepada Allah. Karena syarat dia takut kepada Allah yaitu harus berilmu. Apa dalilnya? Kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Cara untuk kita memperoleh rasa takut kepada Allah dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian selanjutnya, kapan kita diwajibkan berpuasa Ramadan? Ya pada bulan Ramadan. Jawabannya pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu sendiri ya bulan yang mustaqil, bulan yang berbeda dengan bulan yang lainnya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya kalau ditanya kapan mulai puasa Ramadan, ya bulan Ramadan. Kapan pastinya? Pada tanggal Ramadan atau 1 Ramadan sampai akhir, entah 29 atau 30. Lalu bagaimana cara untuk kita menentukan itu sudah masuk Ramadan atau belum? Ini yang menjadi permasalahan. Bisa dengan apa? Bisa dengan 2 perkara. Yang pertama dengan ru'yatul hilal. Cara menentukan apa? Para ulama menyebutkan 2, ada yang menyebutkan 3. Tapi tidak jauh beda menyebutkan 3 ini. Dengan 2 perkara itu ru'yatul hilal, ketika sudah terlihat hilal. Ketika sudah terlihat hilal, ya. Siapa yang melihat hilal? Di sini juga ada permasalahan. Bima tasbutu ru'yatul hilal? Kapan hilal itu bisa ditentukan terlihat? Maka kata para ulama, tusbatu ru'yatul hilal Ramadan bi syahadati muslim adlin walau zahiran. Maka bisa ditentukan hilal itu sudah ada. Kalau ada orang muslim yang melihat, dia dikenal dengan keadilannya, tidak pernah berdusta, ya orang yang jujur, maka diterima persaksiannya. Bahwasanya hilal sudah terlihat masuk bulan Ramadan. Lebih daripada itu lebih bagus lagi. Lebih daripada itu lebih bagus lagi. Itu cara untuk menetapkan hilal. Boleh dengan 1 orang muslim atau lebih daripada itu. Yang penting adil, jujur, tidak terkenal kemunafikannya atau tidak terkenal kedustaannya. Yang kedua dengan cara apa? Yang kedua, kalau tidak terlihat hilal disebabkan karena apa? Disebabkan karena mungkin tertutup dengan awan atau mungkin karena sesuatu yang lain. Maka cara yang kedua untuk menentukan hilal bagaimana? Ikmalu salatina Sya'ban. Maka menyempurnakan jumlah bulan Sya'ban menjadi berapa? Menjadi 30. Makanya bulan Hijriah itu di dalam riwayatnya Rasulullah menyebutkan hakadha, hakadha, wa hakadha. Berapa itu? Segini, segini, kemudian segini. 29, rata-ratanya 29. Maka kalau seandainya ketika 29 ini hilal tak terlihat karena mungkin ada gumpalan awan atau mungkin perkara yang lain yang menyebabkan dia tak melihatnya, maka digenapkan menjadi 30 hari. Ya, menjadi 30 hari. Jadi jangan sampai kata para ulama tidak boleh menggunakan apa? Tidak boleh menggunakan hisabul falakiyah. Kalau seandainya memang tidak terlihat hilal tersebut karena apa? Karena tertutup awan. Walaupun pakai alat apa? Walaupun pakai alat yang sekarang dipakai untuk melihat ru'yatul hilal. Kalau seandainya tertutup misalkan awan, jangan pakai udah masuk aja. Ini makan udah hitungannya, ada hisabnya. Maka tidak boleh. Karena kita akan menyelisih apa yang dikatakan Nabi. Kalau seandainya idza ghamma apa kata Rasulullah, fa in ghamma alaikum faqduru lahu. Kalau seandainya apa? Kalau seandainya awan menutupi hilal tersebut tidak terlihat, maka apa? Maka sempurnakan. Maka sempurnakan Sya'ban menjadi berapa? Menjadi 30. Ini perintah Nabi. Ini perintah Nabi. Jadi kalau sudah tidak terlihat jangan dipaksakan, memaksakan. Udah ini mah udah waktunya kok misalkan. Enggak usah memaksakan dengan hitungan-hitungan hisab falakiyah, ya.
Maka dari itu, masyarul muslimin, itu cara menentukan apa? Menentukan hilal. Maka insya Allah semoga puasa tahun ini tidak ada perbedaan kita. Nggak jadi masalah berbeda dengan mana? Berbeda dengan negeri luar misalkan. Nggak jadi masalah. Yang terpenting semoga semuanya sama kita berpuasa. Tidak ada yang berbeda di bulan Ramadan tahun ini. Ya. Dan semoga cara menentukan hilal pun sama, sehingga kita mampu berpuasa serentak ya, di awal yang sama dan di akhir Ramadan juga yang sama. Tidak berbeda-beda. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang syurut sihhati as-siyam. Syarat-syarat sahnya puasa. Maka ada kaidah mengatakan innas siyamu la yasih, sesungguhnya puasa itu tidak sah. Jadi orang yang mau berpuasa tidak akan sah kalau seandainya tidak ada syarat yang terpenuhi. Puasa seseorang tidak akan sah kalau seandainya tidak ada syarat yang terpenuhi. Dan apa? Jangan sampai ada juga penghalang-penghalang yang ada pada dirinya sehingga nanti puasanya tidak sah. Apa saja itu syarat dan penghalang-penghalang yang harus terpenuhi ketika kita mau berpuasa? Yang pertama, syurut sihhatis asyam, syarat sah atau wajibnya puasa. Yang pertama, dukhulus syahr. Waktu Ramadan ya, itu adalah waktu yang menjadikan syarat wajibnya seseorang berpuasa. Kalau seandainya masih Sya'ban, wajib apa tidak? Kalau seandainya waktunya masih waktu syak, ragu-ragu antara dia sudah masuk Ramadan atau tidak, wajib atau tidak? Tidak, ya. Maka sudah waktu masuk Ramadan dengan keyakinan, ya bukan dengan keraguan, maka dia wajib di situ untuk melaksanakan puasa. Jadi syarat wajibnya puasa yang pertama, masuk waktu sudah. Tidak sah puasa Ramadan seseorang dikerjakan di bulan selain Ramadan, entah di bulan Syawal atau mungkin di bulan Sya'ban atau mungkin di bulan Rajab. Ya. Kenapa? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Di dalam kalimat yang selanjutnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang mendapati bulan Ramadan maka berpuasa. Ya, jadi bulan Ramadan bukan bulan yang lain. Dan yang kedua, syarat wajibnya puasa dan sahnya puasa yaitu Islam. Islam adalah syarat bagi seseorang yang ingin berpuasa. Ya, syarat bagi orang yang ingin berpuasa. Syarat sah apa syarat wajib Islam? Syarat wajib apa syarat sah? Syarat wajib apa syarat sah? Beda antara syarat wajib dengan syarat sah. Tahu perbedaannya antara syarat wajib dengan syarat sah? Ya, syarat wajib itu berarti sudah menjadi kewajiban bagi dia. Kalau syarat sahnya ya wajib sudah tapi sah tidak. Jadi syarat-syarat apa Islam? Syarat. Nah, pendapat yang kuat Islam adalah syarat sahnya puasa. Kenapa? Karena kalau datang bulan Ramadan, siapa saja sebenarnya diwajibkan kepada mereka untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, kata para ulama, bahkan orang kafir pun pada hakikatnya mereka diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Makanya hanya saja mereka tidak sah kalau mereka berpuasa. Kenapa? Karena dia tidak Islam, ya. Jadi memang ada yang mengatakan syarat wajib dan syarat sah. Ya, tapi pendapat yang kuat mengatakan bahwasanya Islam adalah syarat sahnya puasa. Jadi kalau ada orang kafir puasa, sah tidak? Tidak. Apakah mereka wajib puasa? Ya, maka kata para ulama mereka tidak wajib puasa. Kenapa tidak wajib puasa? Karena mereka bukan orang Islam. Tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya mereka diwajibkan untuk berpuasa kalau Ramadan datang harusnya.
Karena itu perintah dari Allah dan manusia diciptakan itu untuk ibadah kepada Allah. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Ramadan atau puasa itu bagian daripada ibadah. Mereka itu diwajibkan harusnya. Hanya saja tidak sah kalaupun mereka puasa. Karena kenapa? Karena bukan Islam, ya. Kemudian yang selanjutnya al-bulugh, syarat wajib. Al-baligh syarat wajib. Ya, dan syarat sah juga. Ya, 2. Bulugh, ya, itu bisa syarat wajib dan bisa syarat sah. Jadi orang yang belum balik wajib apa tidak? Wajib atau tidak? Tidak wajib. Kemudian kalau orang yang belum balik dia masih kecil, sah atau tidak puasanya? Lah, kenapa? Karena niatnya juga belum apa? Belum bagus. Baru nanti ada yang menjadikan perbedaan antara belum balik tapi dia bisa sah puasanya. Apa itu? Tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana ibadah dan mana bukan. Dia tahu bagaimana tata cara ibadah diajarkan. Biasanya umurnya dari mulai 7 ke atas. Itu disebut dengan sinnut tamyiz. Umur tamyiz. Jadi puasanya kalau diajarkan kepada anak-anak kita oleh kita di umur segitu itu bisa sah puasanya. Karena mereka sudah belajar tata caranya, makanya diajarkan mulai dari kecil tuh, dari 7 tahun, 8 tahun, kemudian 9 tahun itu sudah bisa sah puasanya. Tapi kalau di bawah itu ya sudah belum balik, kemudian belum tamyiz, maka tidak wajib bagi dia puasa dan tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Kenapa? Ya karena dia tidak tahu tata cara ibadahnya seperti apa, bacaannya juga mungkin seperti apa, dan ngapain dia nggak makan itu. Seperti itu, ya. Taib, jadi bulugh. Ma hiya alamatul bulugh? Apa tanda seorang itu sudah balik? Ada yang tahu? Tanda balik? Masa? Tanya, baru balik, Dok. Baliknya kapan? Baru kemarin. Tanda balik apa? Ihtilam, mimpi, ya, mimpi. Kalau kita nyebutnya mimpi basah, ya. Mimpi apa? Mimpi basah. Ya, mimpi. Mimpi sesuatu yang mengeluarkan menyebabkan keluar air mani. Kalau sudah keluar air mani ketika mimpi, maka balik. Ya, maka balik. Kemudian yang kedua, tumbuhnya bulu-bulu atau rambut-rambut di sekitar kubul wal qabul. Ya. Di sekitar apa? Dubur wal qabul. Kubul wal dubur. Ya, depan dan belakang. Itu tandanya. Yang ketiga, tanda seorang itu sudah balik, itmamu 15 sanah. Yaitu sempurna 15 tahun. Bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Perempuan biasanya apa ditandainya dengan haid dan dengan apa? Dengan hamil. Haid itu berapa tahun biasanya perempuan? Ada yang 9 tahun sudah haid. Ya. Kalau seandainya belum haid, maka apa? Bisa dilihat dengan tadi yang kedua, tumbuh rambut di sekitar depan atau belakang, dan yang ketiga itmamu 15 sanah, menyempurnakan 15 tahun, maka dia sudah disebut baligh, ya. Masyarul muslimin, kemudian yang selanjutnya diantara syarat yang harus ada untuk melaksanakan puasa yaitu al-aql, orang yang berakal. Jadi orang yang tidak berakal itu tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan puasa dan tidak sah puasanya. Sudah tidak wajib juga tidak sah. Orang yang berakal itu tidak wajib dan tidak sah puasanya. Tidak ada kewajiban bagi dia. Dan kalaupun puasa tidak akan tidak akan sah puasanya. Kenapa? Karena tidak ada akalnya. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tidak tahu apa yang dia lakukan. Apa contohnya tidak berakal? Contoh yang tidak berakal itu yang pertama majnun. Tahu majnun? Gila. Dia tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa. Dan tidak sah kalaupun dia puasa.
Maka kalau tidak ada kewajiban bagi seorang yang tidak berpuasa seperti tadi tidak punya akal karena gila, maka tidak ada yang namanya bayar fidyah. Contoh ada orang gila tapi sudah tua, udah balik Ustadz, udah tumbuh rambut juga, ya, sudah gede juga badannya misalkan. Kalau perempuan sudah haid tapi gila dia, tidak ada kewajiban bayar fidyah enggak? Tidak, karena memang tidak diwajibkan kepadanya. Baik, bisa dipahami? Jadi kalaupun mereka puasa tidak sah puasanya. Kenapa? Karena mereka tidak berakal. Tidak berakal. Kemudian yang kedua yang tidak ada akalnya lagi selain majnun, itu biasanya orang yang pikun. Tahu pikun? Pikunnya bukan pikun lupa doang, bukan. Tapi kayak anak kecil lagi udah. Sudah bingung, ibadah aja enggak jelas. Maka apa? Maka tidak ada kewajiban, dia udah dihukumi apa? Orang pikun itu dihukumi majnun. Tidak ada akalnya. Tahu dia makan minum tahu, ke kita mah kenal. Tapi dia gila, nggak ada akalnya, nggak paham apa ibadah, nggak paham ini dan itu. Maka tidak ada kewajiban baginya dan tidak sah puasanya. Jadi tak perlu bayar fidyah misalkan, ya. Tak perlu bayar fidyah. Lalu bagaimana kalau dengan orang yang pingsan? Pingsan ini kan bisa pingsan sebentar, bisa pingsan lama. Kalau pingsan lama itu apa biasanya? Koma ya. Koma itu pingsan apa? Pingsan ya, bukan pikun. Tapi lama, koma. Ya. Kalau seandainya pingsan, maka dia dihukumi hanya apa? Hanya sebentar seperti tidur. Kalau pingsan sebentar. Maka kalau seandainya dia tidak puasa pada saat itu, diqadha. Tapi kalau orang yang koma, maka dia kata para ulama dihukumi seperti majnun, akalnya hilang. Jadi tidak perlu diqadha, tidak perlu bayar fidyah. Tapi apa? Ya sudah, karena kenapa? Karena akalnya sudah tidak ada, udah dia koma itu mah. Dan dia bukan termasuk orang yang mukallaf, orang yang diberikan kewajiban atau penanggungan untuk melakukan ibadah padanya, karena akalnya tidak ada. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah. Syarat sah dan wajibnya puasa yaitu al-qudrah 'alaiha, ada kemampuan. Syarat wajib ini. Jadi kalau tidak mampu untuk berpuasa, wajib apa tidak? Wajib apa tidak? Wajib apa tidak? Kalau tidak ada kemampuan, tidak wajib. Kalau sakit misalkan, tidak punya kemampuan itu ada beberapa sebab. Ya, ada beberapa sebab. Karena sakit misalkan. Apakah dia wajib berpuasa? Tidak. Apakah sah puasanya kalau dia berpuasa? Sah, ya. Jadi syarat wajib yaitu apa? Al-qudrah 'alaiha, dia mampu untuk melakukan ibadah tersebut, tidak ada kesulitan, tidak ada kelemahan. Salah satu diantaranya kalau seandainya sakit. Kalau seandainya sakit, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau seandainya orang dia tak mampu berpuasa, maka baginya memberi makan satu orang miskin. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Kalau ada di antara kalian yang mendapatkan Ramadan dan sakit, maka boleh untuk tidak berpuasa dan dibayar di waktu-waktu yang lain, di hari-hari yang lain, ya. Jadi nanti dibayar. Kapan dia membayar? Kapan dia mengqadha? Kapan dia harus membayar fidyah? Itu juga pertanyaan di dalam pembahasan tentang puasa. Makanya orang yang tak mampu melaksanakan puasa disebabkan karena sakit itu ada dua jenis. Yang pertama orang yang sakitnya sakit yang apa? Sakit yang diharapkan kesembuhannya. Oh ini mah cuma sakit kepala misalkan. Ya. Yang kedua orang yang memang sakitnya menahun tidak bisa selesai atau tidak sembuh kecuali atas izin Allah. Menahun, stroke misalkan atau mungkin sakit yang parah, maka baginya apa? Bayar fidyah. Ya, tapi kalau orang yang sakitnya sebentar, bayar qadha di waktu-waktu yang lain. Bisa difahami sampai sini? Ya, jadi itu kalau seandainya tak mampu melaksanakan puasanya, tidak ada kewajiban bagi dia. Orang yang sakitnya sakit parah atau sakitnya sakit biasa. Yang sakit biasa itu diqadha, yang sakitnya parah menahun, tak sembuh-sembuh atau sudah tua renta, maka membayar fidyah.
Yang kedua, apa? Yang kedua, tidak ada kemampuan karena lemah safar, mungkin disebabkan karena safar, ya. Tapi kalau pembahasan safar itu ada di syarat-syarat yang lainnya. Di antara syarat apa? Wajibnya puasa yaitu al-iqamah. Iqamah itu tinggal di tempat tinggalnya. Kalau orang yang safar tidak ada kewajiban bagi dia. Jadi boleh berpuasa. Ya, jadi orang yang safar itu tidak ada kewajiban berpuasa. Tidak ada kewajiban. Makanya ikhtilaf para ulama tentang hukum puasa orang yang safar. Apa kata para ulama? Ada yang mengatakan shaumu mutlak, harus puasa mutlak. Ada yang mengatakan buka mutlak. Ada yang pertengahan ngambilnya. Boleh buka, boleh lanjut puasanya. Maka pendapat yang lebih kuat apa? Pendapat yang lebih kuat, ya biasanya kita mah yang pengen yang kuat-kuat aja. Ya. Pendapat yang lebih kuat ya silahkan. Kalau seandainya kuat berpuasa, kalau tidak apa? Kalau tidak ya berbuka dengan dalil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan kepada orang-orang yang berbuka ketika safar dan membolehkan diam kepada orang-orang yang melanjutkan puasanya. Maka di sini kata para ulama, kalau seandainya dia melihat dirinya ketika safar tak mampu melaksanakan puasa, maka apa? Berbuka. Afdol pada saat itu. Kalau seandainya dia tenang saja, kuat saja, maka silahkan lanjutkan puasanya. Ya, silahkan lanjutkan puasanya. Ikhtilaf para ulama tentang berbuka atau tidak. Ya. Bahkan kalau Zahiriyah, mazhab Zahiriyah mengatakan haram berpuasa ketika safar. Kenapa? Karena rukhsah. Sedangkan rukhsah itu harus diambil. Diambil. Akan tetapi ada hadis yang menjadi saksi bahwasanya menguatkan bahwasanya boleh kita melanjutkan puasa kalau seandainya kuat. Ya, maka di sini ada pendapat Syekh kami mengatakan apa? Pendapat yang lebih kuat yaitu kalau seandainya dia berpuasa kuat silahkan, kalau seandainya dia tidak maka tak jadi masalah. Ya. Kenapa? Karena bantahan kepada Zahiriyah mengatakan al hadisul awal fi fathil Makkah. Hadis yang pertama di Fathul Makkah. Annan nasu yashukku alaihimus siyam, dan manusia pada saat itu memang keberatan ketika puasa. Fathul Makkah, ya. Ketika Fathul Makkah. Kemudian hadis wa ammal hadis laisa minal birri shaumu fis safar, dan ini disebabkan juga karena beberapa hal tentang orang yang tidak ada kebaikan bagi orang yang puasa di safar. Ini juga fa innahu lahu qissatun wa sababun, disebabkan karena ada kisah tertentu dan ada sebab tertentu. Ya, karena ada sebab tertentu. Ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah orang yang diwajibkan berpuasa yaitu iqamah mukim, tinggal di tempat atau di kampungnya. Orang yang safar tidak ada kewajiban bagi dia. Lalu mana yang lebih afdal? Tadi, mana yang lebih afdal? Lebih afdal berbuka apa lebih afdal melanjutkan puasa? Tadi. Ya, yang kuat puasa yang enggak gitu. Ya. Biasa itu mah ya. Keinginan kita. Taib yang selanjutnya al-hamil wal murdi'. Orang yang hamil dan orang yang menyusui tidak ada kewajiban bagi dia berpuasa. Kalaupun mau puasa sah baginya, tapi kalau tidak dia berpuasa maka apa? Maka boleh dia berbuka. Kalau seandainya tidak kuat ya bagi yang hamil dan menyusui, maka silahkan di situ untuk berbuka. Kalau seandainya kuat boleh juga dia untuk berpuasa. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu saja mungkin pembahasan tentang permasalahan yang ada di yang ada di syarat sahnya atau wajibnya puasa. Niat terakhir. Ya, niat. Niat
Masya Allah. Ini yang membedakan nanti antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Kalau niat syarat sahnya apa? Syarat sahnya puasa. Makanya nanti ada syarat sah puasa dan syarat wajib puasa itu bisa masuk kedua itu. Ya, bisa masuk kedua, salah satunya akal. Berakal itu syarat sah puasa, syarat wajib puasa. Niat itu masuknya kemana? Syarat sah, bukan syarat wajib tapi syarat sah. Makanya ada orang yang menahan dia makan dan minum misalkan. Ya. Tetap kewajiban bagi dia berpuasa. Tapi tidak akan diterima puasanya, tidak sah puasanya kalau dia tidak niat. Ya. Jadi orang yang misalkan ketiduran, tetap wajib bagi dia puasa. Ya, tetap wajib bagi dia puasa. Tapi yang akan menentukan sah atau tidaknya itu niat. Ya. Dari itu niat adalah syarat sahnya puasa. Ya. Jadi harus niat. Lalu niatnya kapan? Ini pembahasan juga. Awal Ramadan kemudian akhir Ramadan apa setiap hari? Awal Ramadan kemudian sudah sekali saja apa memang setiap hari? Kapan niatnya? Setiap hari. Ikhtilaf para ulama memang di sini, tapi pendapat yang lebih kuat dan ana lebih condong kepada pendapat ini yaitu apa? Setiap hari kita niat. Kenapa? Karena setiap harinya ibadah mustaqillah. Ibadah yang berbeda. Hari ini kita berpuasa kemudian dibatalkan dengan berbuka Ramadan. Kita mulai niat dari sebelum turunnya fajar, kemudian tenggelam matahari, batal niat kita sudah disebabkan karena berbuka di situ. Niat lagi apa tidak perlu? Maka niat lagi ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena kaidahnya setiap ibadah ya yang dia satu kesatuan dalam satu ibadah maka niatnya cukup satu. Seperti sholat duhur 4 rakaat ya, itu kan ada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga. Itu juznya atau bagiannya berbeda-beda, tapi niatnya satu sampai beres. Tapi ada juga kalau seandainya ibadah itu berpisah-pisah di antara ibadah yang lainnya, maka niatnya mustaqillah, maka niatnya berbeda. Maka pendapat yang lebih kuat dan anak lebih condong ke pendapatnya ini yaitu setiap hari kita niat. Ya. Setiap hari kita niat. Dan ingat, niat tempatnya di hati, tidak ada urusannya dengan lisan. Niat itu tempatnya di hati tidak ada urusannya dengan lisan. Dan niat itu mengiringi ilmu. Niat itu mengiringi ilmu. Orang yang berilmu itu tahu, orang yang niat itu pasti dia mengilmui tentang itu. Ya kan? Bapak-bapak datang ke masjid. Jangankan bapak-bapak itu datang ke masjid tahu dia mau ngapain. Orang yang ngelihat saja bapak pakai peci, pakai apa? Pakai baju koko, pakai sarung, pasti mau ke masjid mau ngapain? Mau sholat. Sholat apa? Waktunya mereka tahu juga. Sholat duhur, apalagi bapak yang melaksanakan ibadah tersebut. Makanya kata para ulama, ya niat itu tidak ada urusannya dengan lisan, niat itu letaknya di hati dan niat itu niat itu diiringi dengan ilmu. Jadi orang yang melakukan itu pasti dia sudah dikatakan niat. Orang yang berilmu tentang perkara ibadah tersebut itu sudah dianggap niat. Bapak mau ngapain sahur? Dia tahu mengilmui tentang itu, sahur itu ya untuk puasa besok. Maka dengan ilmu tersebut dia sudah dianggap niat. Kecuali ada orang makan lapar malam-malam mau ngapain? Mau lapar malam. Ya, bukan untuk puasa besoknya. Tapi karena lapar aja, maka itu bukan dianggap niat. Tapi kita bangun sahur ketika malam hari, ya kita dengan ilmunya besok itu hari Ramadan harus puasa. Maka dengan ilmu kita sudah masuk ke dalam niat. Bisa difahami? Jadi nggak ada yang namanya niat diucapkan di lisan. Wallahu taala a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin khati'a fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.